Saudara kita menasehati saudara kita, teman yang tidak sholat, kalau ditegur dia marah. Jangan pulang pengajian temannya dipanggil, apalagi orang tua kawan dipanggil, bang, kak, sini, duduk sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa begitu. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Download buku 99 tanya jawab sholat Abdul Somad LC di Play Store, enter. Setelah bukunya dapat, print, cetak kalau punya uang. Kalau tidak, printkan, cetakkan pertanyaan yang ke-77. Apa pertanyaannya? Apa hukum orang meninggalkan sholat? Dijawab, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Tunjukkan ke dia. Kak, ada tulisan bagus nih. Kok tahu dia kakak tak sholat? Entahlah. Kakak punya nomor WhatsApp lah? Punya. Ini video ya? Iya, video. Siapa nih? Ustadz dari Pekanbaru. Siapa yang tak sholat, maka kafirlah dia. Tengok. Apa nih gitu? Bagaimana adab dalam menuntut ilmu di zaman sekarang Pak Ustadz? Misalnya sekarang kan banyak Google. Kalau ilmunya sekedar bahasa-bahasa umum saja, silakan ambil dari Google. Tapi kalau sudah masalah khilafiyah, masalah muskil hadis, masalah mukhtaliful hadis, mesti berguru. Maka umum-umum saja, baca sendiri. Tapi kalau penting, ngaji ke surau, ngaji ke pesantren, temui Habib Umar Abdul Aziz. Saya semalam datang ke Habib Umar Abdul Aziz, minta ijazah. Habib, tolong ijazahkan saya hadis musalsalat bil awwaliyah salaf. Haddatsani syaikhi As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki wa syaikhi Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Haddastukum kama haddatsani an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berguru, jangan sampai mengaji tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Kami selalu dengar ceramah Pak Ustadz, silakan. Kami selalu baca buku Pak Ustadz, silakan. Tapi kalau tak paham, tanya ke Ustadz, tanya ke guru. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya pernah melakukan dosa besar, masa lalu yang kelam. Tolong pencerahan buat saya Pak Ustadz agar ke depan menjadi lebih baik. Pertama, taubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang buat silap salah dan dosa, tsumma yatatahhar, mandi. Mandi paling bagus, mandi taubat. Tsumma yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Tsumma yastaghfirullah, banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah, banyak-banyak sedekah. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah hidup masa kelam masa lalumu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan itu mampu menghapuskannya. Banyak-banyak ikut pengajian. Ibu-ibu perempuan ikut grup wirid yasin. Bapak-bapak buat komunitas hijrah. Anak-anak muda ikut. Karena kalau tidak kita akan hanyut. Tak tahu entah dibawa kemana. Istri minta cerai, tapi suami tak pernah hadir di pengadilan agama. Setiap surat datang, tanda tangan di atas namakan. Sidang sah, surat cerai keluar. Apa status cerainya? Sah. Enak aja Ustaz, sah. Dari mana? Dulu setelah akad dia kan sudah diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti fisiknya, maka dia pergi ke kantor pengadilan agama. Lalu kemudian hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah dia. Perempuan yang menggugat, dia mengambil keputusan talak yang sudah diberikan si suami kepada si hakim. Hakim tak punya hak talak, tapi dia bisa menerima limpahan talak dari suami. Seandainya istri minta nikah lagi, bagaimana prosesnya Pak Ustaz? Dia kan sudah dapat akta cerai. Perempuan yang sudah dapat akta cerai, maka setelah habis iddah 3 bulan, maka dia bisa menikah lagi. Dengan siapa? Terserahlah dia lah, sama siapa mau nikah. Kalau sama yang lama itu dia balik, itu rujuk namanya. Aku tak bisa meninggalkan kau bang, tak bisa berpindah ke lain hati. Balik lagi, bagus. Hanya saja kalau sudah lewat habis iddah, rujuknya agak ribet. Harus nikah macam awal lagi. Harus ada wali, harus ada 2 saksi, harus ada mahar, ada ijab, ada qabul. Mertua pun marahlah dia. Akadnya tak lama, tak sama macam pertama dulu. Giginya udah rapat, ku nikahkan aku dengan anakku.
Itu namanya pengantin baru stok lamo. Seorang supir setiap hari menjadi sopir antar kota provinsi. Waktunya selalu dalam perjalanan. Apakah boleh bagi sopir itu menjamak dan mengqasar? Selama ada safar, ilatnya bukan sopir. Ini banyak orang sekarang, saya nggak maulah jamak qasar. Kenapa? Saya kan naik mobil. Kalau naik onta baru jamak qasar. Dia tak tahu ilatnya bukan onta. Naik Concorde pun tetap qasar. Ilatnya safar. Selama ada safar 89 km dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maka dia qasar. Maka dia jamak, dia qasar. Apakah seorang perlu mengulangi solatnya bila dia solat di dalam kendaraan, semisal di pesawat? Mana syarat solat, yaitu menghadap kiblat dan lain sebagainya. Faqidul tahurai, faqidul yang tidak ada wudu, tak bisa tayamum. Tayamum debu tak ada, wudu air tak ada. Apakah solat? Dalam hal ini 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi tak wajib solat, gugur solat, karena hilang faqid, orang yang tak ada alat bersuci. Sedangkan mazhab Hambali maka dia solat tanpa wudu. Sedangkan mazhab Syafi'i dia solat untuk menghormati waktu, dihormati waktu. Setelah sampai di tujuan nanti dia ulang sekali lagi, niatnya i'adatan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Solat ada 3, adaan, qadaan, i'adatan. Saya pakai mazhab Syafi'i. Di pesawat itu tetap solat untuk menghormati waktu, karena tak boleh waktu lewat tanpa solat. Nanti sampai tujuan diulang sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan, mengulang. Karena faqidut tahura ini, karena hilang, tak ada alat bersuci, air tak ada, tayamum tak ada. Mohon doanya Ustaz semua kader KMNU Unsri agar mampu berdakwah di jalan Allah, mampu mempersatukan umat. Nanti kita sama-sama berdoa kepada Allah. Keluarga besar Nahdlatul Ulama Universitas Sriwijaya. Ustaz, boleh enggak orang biasa menikahi syarifah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani namanya Nailul Autar, Syarah Muntaqal Akhyar, maka di situ kata Imam Syaukani ada namanya kufu. Jadi kalau ada orang mengatakan kufu hanya dalam mazhab Syafi'i, enggak, Syaukani tidak mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dia mujtahid mutlak, maka kata dia ada kufu, kufu selevel Quraisy dengan Quraisy. Kalau antum Quraisy, menikah dengan Quraisy. Ustaz Somad, saya niat ada tapi tak sampai. Saya tak pede, hidung pesek, mata. Oleh sebab itu, maka ini ada kufu. Lalu orang mengatakan, apa nih kufu-kufu ini? Cinta kan tak mengenal batas ruang dan waktu. Memang betul. Kufu dalam mazhab Syafi'i luar biasa. Menikahlah orang kaya dengan orang miskin. Dulu memang tak apa-apa, tapi setelah berjalannya waktu, apa kata si istri? Kalau tahu aku macam ini susahnya, tak mau aku sama engkau. Oleh sebab itu kufu itu ijtihad mazhab Syafi'i untuk menjaga. Dan ini pula bukan sekedar menjaga, tapi nasab yang mulia antara keturunan para Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, sehingga terjagalah nasab kenabian. Jadi ada makna lain. An asila qarabati ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sambung hubunganku dengan silaturahim keluarga Rasulullah. Ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Lebih kucintai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz, bagaimana cara kita agar istiqamah dalam ibadah? Tengok orang cacat. Saya tengok di depan saya waktu sholat di musola, ada orang cacat, maaf tangannya terbakar hilang 4, tapi berdoa lama. Waktu menengok dia tak terasa meleleh air mata. Hai Abdul Somad, hamba Allah, tanganmu sempurna, kenapa kau berdoa sebentar? Dia tangannya cacat tapi doanya lama. Lama kita termenung. Tengok orang sakit, pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, bapak mau nengok siapa? Nengok orang sakit. Ruangan mana? Semua yang sakit mau ku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Pergi ke kubur, tengok ruang liang lahat. Kalau sudah masuk ke dalam, laula akhartani ila ajalin qarib, panjangkan umurku ya Allah, aku mau beribadah. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Saya sudah menikah, alhamdulillah, memiliki anak umur 2 tahun, alhamdulillah, 2 bulan. Kami masih tinggal di rumah orang tua, alhamdulillah. Karena saya anak pertama dari 2 saudara adik perempuan. Tujuan saya untuk tinggal dengan orang tua, saya ingin merawat orang tua saya sampai meninggal. Masya Allah, baik, berbakti pada orang tua.
Ceritanya ada seorang muslim masuk surga tanpa hisab karena merawat ibunya sampai meninggal. Sedangkan istri saya minta ingin pisah, punya rumah sendiri. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Dari awal yang muda-muda kalau mau menikah MOU-nya harus jelas. Adinda, aku anak pertama, adikku anak kedua laki-laki. Kami tak ada saudara perempuan. Aku mau menikahi engkau kalau kau siap dengan ini. Sudikah engkau hidup serumah dengan emakku? Karena emakku tak bisa kutinggal. Kalau kau mau nikah dengan aku, ku pinang kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tak siap dengan syarat ini, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kalau belum, kalau udah payah. Oleh sebab itu duduk-duduk lunakkanlah hatinya. Oh is my dear, oh istriku. Bagaimanapun juga emakku ini sedang menunggu. Ini pandai-pandailah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau keras kasar dia patah. Tapi kalau kau ikutkan kau jadi bengkok. Berapa banyak laki-laki yang lurus mengikut bini menjadi laki bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah. Di sekolah saya ada seorang guru laki-laki yang sudah cukup umur tapi belum menikah. Tolong beri semangat supaya dia menggerakkan hatinya untuk menikah. Orang tak menikah ni ada beberapa sebab. Yang pertama karena cinta kepada ilmu. Maka Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab, apa judulnya? Al-ulama al-uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang tak menikah karena cinta pada ilmu. Ini datang anak muda ke saya, "Ustaz, aku ikut Imam Nawawi karena dia cinta ilmu tak menikah." Saya bilang, Imam Nawawi tak menikah karena zaman dia dulu perempuan itu cuma nampak biji matanya aja. Tertutup semua, matanya yang nampak. Zaman ente sekarang matanya tertutup, yang lain nampak. Maka ente tak bisa ikut Imam Nawawi. Yang kedua, kenapa dia tidak menikah? Maaf cakap, karena dia tahu dia kena penyakit anin, impotensi. Karena kalau dia menikah dia akan menyiksa perempuan. Maka dia merasa dirinya, ini orang begini mesti berobat. Macam-macam obat, makanlah kadal dimakan, kemudian macam-macam. Wah, ini dimakan. Di Mesir ada namanya dhab. Dhab itu binatang macam kadal, tapi makanannya lumut. Dia kalau minum sekali tahan setahun tak minum. Kuat dia. Lalu dipotong dia maghrib, subuh baru mati, memanjat. Dimasak itu, lalu kemudian naik minyaknya ke atas, itu diminum. Saya tak pernah pakai, enggak. Dan supaya dia sehat, diajak olahraga. Kalau dia agak-agak keperempuanan, maka diikutkan dia program namanya Be a Man. Jadilah kau seorang laki-laki. Ikutkan dia karate, pencak silat. Aik. Walaupun pertama-pertama masuk itu, aik. Ini penting, biar dia jadi laki-laki yang sempurna. Lalu kemudian mungkin dia patah hati. Ini kalau dia patah hati, bangkitkan semangat. Bangkitkan semangat. Ente kenapa tak menikah? Aku payah untuk beralih, Pak Ustaz. Dimanapun aku selalu mengingat dia. Kenapa dia tega meninggalkan aku menikah dengan laki-laki lain? Teganya. Maka nasihatkan sama dia, ente coba dulu menikah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Nikah itu enaknya cuma 5% aja. Yang 95 enak sekali. Maka kau cobalah menikah. Bagaimana cara untuk kuliah di Al-Azhar Pak Ustaz? Nanti ada tesnya bulan Juni. Di seluruh UIN ada tesnya, termasuklah Universitas Islam Negeri yang ada di Palembang. Ikut tes. Apa yang dipersiapkan? Hafalan Quran 3 juz. Kami sudah 5 juz Pak Ustaz. Juz pokat, juz mangga, juz melon, juz Quran. Lalu kemudian bahasa Arab 100 soal. 100 soal. Saya termasuk yang ikut tes. Kawan saya seangkatan dulu dari Palembang ini, Ustadz Agus Jaya, Ustadz Mukmin, Ustadz Toto, Ustadz Abdul Basit, Ustadz Abdul Khair. Itu kawan-kawan saya semua di sini. Lalu kemudian ikut tes, pelatihan di Jakarta 2 bulan kami pelatihan di Jurang Mangu Timur. Lalu berangkatlah. Masih ingat dulu waktu kami sama-sama kawan dari Palembang berangkat. 74 orang anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Kami pakailah jaket, macam jaket mafia itu. Pakai jaket, pakai topi, pakai kacamata hitam. Karena kabarnya Mesir sedang musim dingin. Sampai di Kairo, keringat. Rupanya masih musim panas. Salah info.